Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, selamat siang para sedulur-sedulur yang saya cintai, para sedulur. Jadi pasca kemenangan timnas sepak bola kesayangan kita semua, yaitu timnas sepak bola Indonesia atas Arab Saudi kemarin ya 2-0 tanpa balas, ternyata efeknya luar biasa ya teman. Jadi pasca kemenangan timnas kita, kemudian para penggawa timnas kemudian balik lagi klub mereka masing-masing. Kebanyakan adalah pemain-pemain diaspora yang bermain di Liga Eropa ya teman-teman. Ini ada kabar gembira ya. Jadi mungkin karena memang dipantau ya sepertinya permainan daripada penggawa timnas sepak bola Indonesia. Jadi kabar gembiranya adalah kemudian salah satu penggawa timnas kita, yaitu kapten timnas kita, yaitu Bang Jai atau Jai Izes, saat ini sedang dalam negosiasi dan diminati oleh klub top termasuk 5 besar di Liga Serie A Italia, yaitu Fiorentina. Selama ini kan Jai Izes memang main di Liga Serie A, yaitu di klubnya saat ini yaitu Venezia, tapi Venezia sendiri baru aja promosi dari Serie B naik ke Serie A. Dan memang seperti yang kebiasaan dari klub-klub yang baru promosi, saat ini Venezia ada di dasar klasemen Liga A, di Liga Italia Serie A ya. Nah, ini tentunya kabar yang mengembirakan kemudian ketika nanti betul-betul si Bang Jai atau Jai Izes ini kemudian ditarik kemudian ke Fiorentina. Jadi pindah ke Fiorentina karena memang pastinya di klub yang lebih besar tentunya para pelatih fisik, pelatih kepala, kemudian situasinya pasti akan lebih berbeda lagi. Dan tentunya di klub-klub papan atas ini pastinya fasilitas semuanya juga lebih komplit lagi, yang akhirnya muaranya lah popularitas pemain juga pastinya akan meningkat. Nah, di Fiorentina sendiri banyak kemudian bintang-bintang yang dulu memulai karirnya di Fiorentina dan kemudian tenar pada masanya. Taruh kata salah satunya adalah dulu Gabriel Omar Batistuta. Jadi Gabriel Omar Batistuta ketika dulu dari Argentina ke Italia, dia memulai karirnya di Fiorentina dan kemudian dia semakin hari semakin terkenal ya. Kemudian dia pindah salah satunya ke AS Roma. Nah, ini contoh ya. Kemudian Muhammad Salah juga dulu memulai karirnya dari Liga Mesir ya teman-teman, kalau nggak salah Liga Mesir, bukan? Dia kemudian ke Liga Serie A di Italia, ya juga memulai karirnya di Fiorentina sampai akhirnya kemudian batu loncatan sampai kemudian dia diminati oleh klub Eropa, yaitu klub Inggris ya, yaitu Liverpool, dan kemudian dia jadi bintang di Liverpool. Dan Jai Izes ini juga salah satunya cita-citanya lah, angan-angannya dia pengen bermain di klub Liga Inggris di Premier Divisi, yaitu Premier League di Inggris, yaitu di Liverpool. Ini mirip ya, moga-moga aja cita-citanya Bang Jai Izes sampean. Dan saya berharap memang kemudian pemain-pemain kita ini yang saat ini juga di klub-klubnya masih klub-klub yang belum dikenal ya bagi sebagian dari kita pecinta sepak bola Indonesia, mulai pindah ke klub-klub top, menyusul kesuksesan timnas kita ya di kualifikasi Piala Dunia 2026. Dan setelah Jai Izes juga ada kabar gembira, yaitu salah satu penggawa timnas yang baru bergabung dengan timnas kemarin, yaitu Kevin Dijk bakar besi. Kevin Dijk ini kan selama ini juga main di Liga Super Denmark, yaitu di Football Club Copenhagen ya. Yang jelas sekalipun Copenhagen ini kemudian main di Liga UEFA, tapi yang jelas dia kan memang klubnya di liga yang kemudian middle lower lah. Yang liga-liga top kan di Eropa itu nomor 1 Liga Inggris, Liga Spanyol, baru kemudian Liga Jerman, Liga Italia, atau kemudian Liga Perancis. Nah, ini Kevin Dijk bakar besi juga dalam proses negosiasi. Dia saat ini diminati oleh salah satu klub raksasa dari Liga Jerman, yaitu Borussia Mönchengladbach ya teman-teman. Ini kabar yang sangat menggembirakan sekali, karena kemudian kalau di Copenhagen sendiri kan klub kecil sekalipun dia di Liga Super Denmark. Apalagi kemudian kalau Kevin Dijk jadi kemudian pindah ke Borussia Mönchengladbach di Liga utama Jerman. Ini klub besar di Jerman ya teman-teman. Ini pastinya luar biasa lagi, karena nanti
kompetisi di Jerman ini kan memang kemudian nggak kayak kompetisi di Denmark ataupun di Belgia ataupun di Belanda ini. Dia antar klubnya itu kalau saya lihat permainannya mirip-mirip Liga Inggris ya, yang penuh dengan tempo tinggi, pressing ketat gitu kan. Alhasil nanti kalau kemudian Kevin Dijk betul-betul pindah di situ gitu kan. Ini Kevin Dijk kemudian pastinya akan bermain dengan kompetisi yang lebih ketat gitu, permainan yang lebih ketat dan tentunya dengan pelatih-pelatih top di klub-klub besar di Jerman ya. Dan baliknya lagi pasti ketika kemampuan dan pengalamannya meningkat ya pastinya akan menguntungkan timnas kita ketika nanti balik memperkuat timnas kita, karena memang kemudian kalau kita lihat ya teman-teman, tim-tim yang ada di grup C kemarin kayak Jepang, kemudian Australia, Saudi Arabia, bahkan Bahrain ini menerapkan pola-pola permainan yang betul-betul temponya tinggi, mirip-mirip klub permainan klub-klub di Liga Inggris ya teman-teman, mirip Manchester City ataupun Arsenal yang memang kemudian penuh dengan pressing yang memang nggak ngasih kesempatan pemain-pemain belakang lawan untuk build up dari bawah. Nah ini penting sekali kalau kemudian ada pemain-pemain belakang kita seperti kemudian Kevin Dijk bakar besi ini kan dia fullback, center back bisa fullback kanan ya, ataupun kemudian wingback kanan ini kalau terlatih udah di Liga Jerman pastinya nanti lebih mumpuni. Seperti kalau kita lihat kan pemain-pemain Jepang tuh tenang ya, contohnya kalau Ritsu Duan tuh main di Freiburg ya, di Liga Jerman ya, kayaknya memang udah terbiasa gitu kan, udah terbiasa di pressing ya, kayaknya nyantai aja gitu kan. Teman-teman kalau kita lihat lagi ada kabar gembira saat ini juga, salah satunya si Justin Hubner, salah satu punggawa timnas kita yang selama ini memang masih bermain di tim juniornya, tim mudanya, under 21-nya Wolverhampton Wanderers. Saat ini juga akan dipinjamkan lagi ke salah satu klub di Liga Super Swedia ya, Norrköping Football Club. Kemarin dia sempat dipinjamkan ke Cerezo Osaka tapi nggak mendapatkan menit bermain. Dari 8 penampilan di Cerezo Osaka dia cuma mendapatkan menit bermain 190 menit ya, satu musim, setengah musim dia itu kan, satu musim, tapi yang itu nggak pernah dipakai gitu kan. Akhirnya sebelum waktunya ini dia udah putusan kontraknya untuk balik lagi ke Wolverhampton. Memang sepertinya kalau di Liga Inggris pastinya akan kesulitan ya, pemain-pemain muda untuk kemudian naik ke tim senior. Nah pastinya salah satu jalan keluarnya adalah kemudian dipinjamkan di liga-liga kebanyakan di luar Liga Inggris. Nah ini kita harap nanti kemudian Justin Hubner juga di tempatnya yang baru di Liga Swedia, Liga Super Swedia, di klubnya yang baru Norrköping Football Club akan kemudian dipakai sebagai starter. Ini sangat penting sekali ya buat perkembangan daripada pemain-pemain muda ya. Kalau kita lihat memang salah satunya kan saat ini juga patut mengembirakan kita juga lah striker dan winger kita yaitu Rafael Struijk yang memang selama ini juga cuman sebagai cadangan pemain pengganti di ADO Den Haag, sedangkan ADO Den Haag sendiri kan juga bukan klub papan atas RFV divisi di Liga Belanda ya. Jelas memang Rafael Struijk semenjak kemudian gabung di Brisbane Roar di Liga Utama Australia, dia mulai kemudian memang sudah secara berkala kemudian menjadi main di tim senior ya, sebagai pengganti dia udah mulai rutin dimainkan, apalagi dia udah mendapatkan simpati dari pelatih daripada Brisbane Roar karena dalam beberapa tampilan kemarin dia sempat memasukkan gol ya, melesakkan gol. Yang jelas memang harapan kita pemain-pemain kita yang saat ini ada seperti kayak kemarin si Kelvin Verdong tampilannya bagus banget, pastinya nggak akan lepas daripada pengamatan klub-klub besar karena kualifikasi pra Piala Dunia 2026. Biasanya scouting klub-klub besar mengincar ya. Kelvin Verdong sendiri tampaknya saat ini juga lagi memikirkan dia berniat untuk main di luar Liga Belanda. Sepertinya di antara Liga Spanyol dan Liga Prancis. Kalau saya harap sih kemudian ada klub dari Liga Inggris yang meminati beliau. Karena kalau Liga Belanda kan memang tekanannya inten permainannya mungkin nggak seketat kalau di liga-liga kayak Liga Spanyol, Liga Jerman ataupun Liga Inggris. Kalau kita lihat terakhir kemudian tampilan api daripada Marcelino Ferdinand, kita harap nanti Marcelino Ferdinand kemarin sudah melesakkan 2 gol dan pasti ini dapat pantauan dari klub tempat dia bernaung. Kita berharap kemudian Marcelino Ferdinand mulai nanti bisa dimainkan oleh Oxford United, bisa dilirik oleh Oxford United untuk main di tim seniornya itu.
kalaupun nanti nggak di tim seniornya, mungkin di tim under 21, tim mudanya, tapi pastinya jadi starter kan, pemain reguler di under 21. Ini sangat menggembirakan sekali teman-teman. Yang jelas kesananya memang gambaran perkembangan para pemain timnas kita pantau terus nih, hasilnya positif sekali ya, bagus banget. Artinya memang kalau kemudian pemain-pemain kita mendapatkan tempat jadi squad reguler yang jadi starter selalu di klubnya masing-masing, pastinya kebugaran mereka, terus kemudian pengalaman mereka akan selalu terjaga untuk perkembangannya. Kita berharap memang kemudian KTSD ya realistis membawa pemain-pemain yang memang kemudian aktif mendapatkan rating baik dan menjadi starter di klub tempat mereka bernaung masing-masing, sehingga nggak timbul suara-suara miring kemudian ada anak emas, mungkin pemain-pemain yang nggak punya menit bermain, nggak mendapatkan menit bermain di klubnya, tapi kemudian selalu menjadi pilihan utama PSTY. Ini tentunya akan berefek negatif ya terhadap para supporter, pecinta sepak bola, pecinta timnas sepak bola Indonesia. Nah itu aja teman-teman obrolan kita di pagi hari ini. Semoga bisa memberikan informasi yang bermanfaat. Akhir kata, salam sepak bola.